yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, Ibu Sucihardi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala beserta staf, yang terhormat Ibu Aksi Paris Muda, yang terhormat Bapak Ibu tenaga pendidikan, guru dan tenaga pendidikan. Pada kesempatan ini, puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menaburkan rahmat-Nya dan ridho-Nya dalam kesempatan hari ini bisa berkumpul dalam kegiatan evaluasi Kombel atau Komunitas Belajar Diwangkara Berkarya. Perkenankan saya Ismail Rahmas sebagai Ketua Kombel untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah evaluasi kegiatan pelaksanaan Komunitas Belajar Diwangkara Berkarya yang akan dipimpin oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, dan terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan Bismillah. Untuk selanjutnya adalah kegiatan evaluasi dari kegiatan Komunitas Belajar Diwangkara Berkarya di SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, yaitu evaluasi pada pelaksanaan tanggal 12 September 2024. Bapak Ibu, jadi sesi kedua kita adalah evaluasi Komunitas Belajar SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Namanya apa Komunitas Belajar kita? Diwangkara Berkarya ya. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan kombelnya berapa kali Bu Isma? Dua kali kombel. Gimana antusias teman-teman Bu Isma? Alhamdulillah teman-teman sangat antusias. Itu terlihat ketika pelaksanaan pembelajaran atau ketika kombel langsung partisipasinya sangat aktif Ibu. Aktif. Terus kalau ada RTL, rencana tidak lanjut atau kegiatan lanjutannya, bagaimana ini respon teman-teman? Untuk RTL atau tindak lanjut itu dalam berupa umpan balik, yaitu pengerjaan tugas Ibu, dan alhamdulillah antusias daripada mengerjakan hanya sebagian kecil saja. Hanya sebagian kecil saja yang tidak mengerjakan. Belum Yang belum mengerjakan, bukan tidak ya, tapi belum. Tapi berarti masih proses. Masih proses. Yang tidak mengerjakan sebagian kecil itu masih proses. Berkarya. Terima kasih atas partisipasi aktifnya Bapak Ibu dan kegiatan Kombel Komunitas Belajar Diwangkara Berkarya. Ini sebenarnya sama dengan MGMP sekolah ya Bapak Ibu ya dulu ya. MGMP sekolah terdiri dari beberapa mata pelajaran, ada MGMP PKN, MGMP Penjaskes, IPA, biologi dan semuanya ya dulu begitu. Nah sekarang namanya Kombel. Kombel itu semuanya komunitas semuanya ya Bapak Ibu. Tidak dipisahkan per mata pelajaran kan? Tidak keseluruhan kan? Oke. Jadi pertama-tama Ibu berikan apresiasi kepada Bapak Ibu Diwangkara Berkarya yang sudah bisa mengikuti dan menindaklanjuti apa-apa saja kontrak dari Kombel ini. Seperti itu ya Bu Isma ya. Bu Isma sebagai narasumber, tapi Ibu salah. Diluruskan nanti kalau Ibu salah. Ya, Ibu juga belajar. Ya, kalau nanti diluruskan Bapak Ibu hebat ya. Bu, bukan begitu maksudnya Bu. Kalau luruskan aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Nggak akan Ibu pecat kok. Belum lihat nah. Ya, Ibu pecat. Ya, oke. Baik. Jadi apa yang melatar belakangi adanya komunitas ini? Ya tentu komunitas belajar ini adalah dalam sebuah sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadikan wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antara antar pendidik ya. Jadi intinya adalah kolaborasi Bapak Ibu. Itu sudah tercipta belum atau terjadi nggak kolaborasi? Alhamdulillah untuk kolaborasi sudah tercipta Ibu. Terlihat kemarin antara materi coaching itu sudah ada kolaborasi antara guru satu dengan guru lain. Karena di situ ketika proses coaching adalah proses pemecahan masalah, dan itu adalah kolaborasi, artinya saling melengkapi, saling mencari permasalahan yang ada atau yang terjadi ketika pembelajaran itu. Dan kolaborasi sudah berjalan dengan sangat baik. Oke, jadi indikator pencapaian
yang belakang-belakang ini adanya komunitas ini sudah tercapai ya Bapak Ibu. Kita kasih nilai berapa Bu Isma untuk bagian ini? Untuk teman-teman yang sangat luar biasa, saya kasih nilai 98 Ibu. Sepertinya Bu Isma ini jadi Ibu ya. Tapi Ibu angkanya 98, kok Bu Isma ikut Ibu 98? Beda dong. Karena ngikutin pimpinan. Beda, harus beda, satu angka bedanya. Oh, berarti 99. Oke, 99. Jadi 99 ya Bapak Ibu, 98 ya. Tadi 98 tentang kinerja. Nah, tambah tombol plus naik satu angka. Jadi 99. Nanti ada lagi jadi 100. Ada lagi jadi 100. 1000. Oke, baik. Jadi menciptakan kolaborasi antar peserta didik itu latar belakang adanya ini. Kemudian dengan adanya komunitas belajar di sekolah, ketimpangan kompetensi antar pendidik dapat diminimalisir. Mohon izin menjawab Ibu, ketimpangan misal dalam hal saya berkompetensi di bidang A, sedangkan Fadian di bidang B. Jadi nanti Fadian transfer ilmu, pengetahuan dan skill ke saya. Jadi kita sama-sama menguasai hal itu Ibu. Saling mengisi. Saling mengisi dan berkolaborasi. Oke, itu nilainya berapa Bu? Saling mengisi? Karena sudah terjadi dan lihat progresnya sangat baik, saya mau kasih nilainya 99. 99. Tangan dong. Jadi ada 2 poin ya, ada 2 quotes ya. Pertama berkolaborasi, kedua saling mengisi. Udah dapat 2 ya Bu, 2 poin ya. Nilainya sama 99. Tadi 98. Berapa jumlah nilai Ibu hari ini? 98, 99, 99. Berapa tuh? Banyak ya. Oke. Nah, tadi kan juga udah Ibu bilang, Isma, kompetensi Bapak Ibu itu loyalitas, kesediaan, tanggung jawab, potensi itu kan beda-beda kata Ibu tadi. Gak bisa Ibu samakan potensinya Pak Dian dengan Pak Ade misalnya, atau dengan Bu Polija misalnya. Gak bisa begitu kan, atau dengan Bu Ervina dengan Bu Elisa gitu, gak bisa. Karena mereka ini sama-sama hebat, gitu kan, atau Putri sama Bu Mahmuda gitu, gak bisa juga tersamakan karena dia sama-sama hebat. Nah itu namanya saling mengisi. Karena kalau mengisi itu bisa nggak hebat? Orang yang mampu mengisi itu bisa nggak orang yang tidak hebat? Nggak bisa. Berarti kalau saling mengisi itu berarti semuanya hebat. Oke, satu slide aja lama ya. Oke, baik, lanjut. Latar belakang, itu latar belakang. Kemudian apa saja evaluasi kegiatannya? Ya, jadi hari ini kita mengevaluasi pada jam sekian, tanggal Oh, ini pelaksanaannya ya? Ya, pelaksanaan evaluasi kegiatan pada tanggal 12 September. Materinya tentang coaching dalam konteks pendidikan menggunakan alur kita. Nah, ini pakarnya yang tahu nih. Nah, Ibu bertanya ke pakar untuk nanti mendapatkan indikator keberhasilannya. Ya tentu jadi kita fair ya Bapak Ibu, tidak ditutup-tutupi ya Bapak Ibu. Evaluasinya kemana? Misalnya mendapat pertanyaan bagusnya apa? Ini ada langsung pada jawab. Yang menyaksikan dan yang memberikan kesaksian ini, Ibu mengevaluasi langsung apa adanya di apa akan diceritakan. Bapak Ibu juga bisa mendengar. Ya, silakan bagaimana konteksnya Bapak Bu Isma, keberhasilannya? Baik, mohon izin Ibu menjawab. Keberhasilan dalam menggunakan alur Tirta. Tirta itu, mohon izin, Tirta itu adalah tujuan, indikator, identifikasi, rencana, tanggung jawab dan aksi. Dari teman-teman kemarin dengan hasil umpan baliknya, ada beberapa teman yang sudah mengirimkan hasil umpan baliknya Ibu berupa video coaching. Tingkat keberhasilannya adalah sudah memecahkan masalah dan masalah itu sudah menemukan solusinya dan masih terbuat daripada solusinya itu ditemukan sendiri oleh coaching. Boleh tahu apa? Masalahnya macam-macam Ibu, mulai dari proses pembelajaran, kemudian proses terhadap karakter siswa, ada yang karakter siswa, ada yang terhadap pembelajaran. Misal saya sama Putri itu ada tentang karakter siswa. Kemudian saya pernah dengan Bu Kamila dengan Bu Resa itu tentang proses pembelajaran Ibu.
Ya, terpecahkan dengan coaching. Betul, terpecahkan. Terpecahkan. Nanti ibu melihatnya adalah aplikasiannya. Ini terpecahkan. Tadi kesaksiannya terpecahkan nilainya 99. Tapi realita di lapangan seperti apa? Ya, indikator keberhasilan di lapangan yang akan dilihat seperti itu. Oke, ini istilah tirta ini kita buat sendiri atau sudah ada di sananya? Sudah ada di sananya Ibu. Kebetulan materi tirta ini didapatkan ketika pendidikan Ibu penggerak dan saya mencoba untuk berbagi praktik baik tentang alur tirta ini Ibu. Jadi tirta ini semua orang menggunakan. Jadi ibu kita aja yang menggunakan tirta ini. Hebat mencari istilah gitu maksud itu. Untuk mudah dihafal kan ada kan? Bagaimana cara kita menghafal sebuah bukus gitu kan kita buat kependekan atau dengan kata gitu kan supaya ibu dapat mengingat. Ternyata ini berlaku untuk semuanya. Oke. Terus lanjut next. Oke, nah ini Bu Isma, ini pertanyaan langsung. Bu Isma, Ade dengar nggak? Ade nggak dengar Ibu. Bu Isma, bagaimana keterlibatan guru dalam pelaksanaan kegiatan komunitas belajar? Baik, saya menjawab bahwa guru ketika keterlibatannya itu sangat aktif, Ibu. Terlihat ketika responsifnya sangat luar biasa. Waktu itu banyak respon dari beberapa guru, termasuk Pak Mas Duki, Pak Ajat, Bu Lasida Putra, kemudian Bu Trinis Nenek. Jadi setelah materi selesai, memberikan umpan balik, kemudian antusias dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Selain itu pun ada beberapa teman yang memberikan penguatan, Bu. Oke, ada foto bukti fisik, Ada bukti fisiknya, ada. video dan foto ada. Ada. Oke, nah itu ya. Jadi kita ngomongnya juga oke, kemudian bukti fisiknya juga oke, dan aplikasiannya juga oke. Itu ya nak? Itu ya Bapak Ibu. Ada itu. Oke. Apalagi nggak usah dibaca, ini kan Bapak Ibu bisa baca kan? Iya. Saya membacakan. Enggak ya? Gitu aja, gini aja kita ya? Iya. Mau gini? Iya. Mau. Oh, baca kalimat ya? Ayo anak SD kan baca kalimat. Ayo lanjut. Bu Isma. Siap Ibu. Ya. Aktivitas apa saja yang telah dilakukan dalam komunitas belajar? Baik, mohon izin menjawab. Aktivitas yang dilakukan di komunitas belajar di Wangkala Berkarya itu lebih meningkatkan atau menitik beratkan pada pengembangan diri pada tenaga kependidikan, guru dan tenaga pendidikan Ibu. Lebih ke pengembangan kompetensi Bu, karena nanti dari kompetensi guru yang memiliki itu akan berimbas positif terhadap murid. Kompetensi apa di antaranya? Kompetensinya mulai dari kemarin adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian kompetensinya itu ada 4 kompetensi yang dimiliki guru, mulai dari pedagogi, sosial, kemudian profesional. Oke, sudah bagaimana nilainya kompetensi guru ini? Untuk nilai, karena memang ada beberapa guru yang masih proses, saya 98 itu. 98. Oke, baik. Kompetensi guru ini nanti terlihat dari kegiatan observasi dan supervisi. Ibu minta salah seorang observer atau supervisor melakukan supervisi. Terlihat nggak kompetensi pembelajaran berdiferensiasinya? Ya, silakan. Saya pakai mic supaya lebih pakai mic sampai ngomong dekat. Oke, terima kasih untuk Ibu Kepala yang beri kesempatan kepada saya untuk sharing ya, menyampaikan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di sekolah kita. Kebetulan saya waktu itu mengobservasi Ibu Resa waktu itu dalam pembelajaran, karena kami saling berkait. Saya juga diobserver oleh Ibu Nabila sesama studi biologi. Saya melihat pembelajaran ini sangat menarik karena Ibu Resa sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi walaupun masih pertama diperkenalkan oleh Ibu Isma dan beberapa MGP ya, biologi yang menyampaikan kita seperti apa. Saya sudah melihat beliau menjelaskan tentang materi sistem gerak, kan dari aneka ragam anak-anak, kemampuan dan sebagainya. Beliau sudah membuat beraneka ragam cara, ada dengan lagu, ada dengan cara menggambar, ada dengan membuat torso rangka, dan saat pembelajaran ini saya lihat sudah bagus sekali dan anak-anak terlibat dengan baik, semua ikut bekerja sama. Jadi tidak ada sistem yang sistem dulu 5 orang sibuk, 2
3 jam, tapi kami tidak merasakan karena kami melihat action anak-anak dalam kelas. Itu yang saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Jadi berapa 3 jam? Tidak pernah sampai 3 jam. Ternyata udah Ben. Nah, udah 3 jam Bu, udah selesai. Akhirnya saya keluar karena saya disuruh keluar sudah lewat. Waktu saya sangat lihat menyenangkan. Terima kasih. Waktu saya sebagai observer. Terinspirasi nggak oleh Saya inspirasi banget lah. dilakukan? Maka saya suka sekali itu yang muda-muda yang memberikan metode-metode yang baik untuk kita guru yang sudah tua ini. Ya saya lakukan lah Bu. Lakukan contek kan? Iya, contek lah. Tidak yang baik untuk contek Bu untuk membuat suasana pembelajaran yang mana. Terima kasih Bu. Kalau mau kita korek kita ngomong saya. Kalau kita studi kampus atau jalan-jalan, ibu sawer. Tapi karena kondisinya begini nggak ibu sawer, kita bawa saweran. Ya, ibu sawer ya. Oke, baik. Thank you Bu. Thank you juga Bu Risa. Kemarin ikut di kelasnya. Ya, oke. Baik. Ya, yang berikutnya lagi. Belum, yang berapanya? Mas Sigit. Yang dulu Mas Sigit. Belum selesai, Sigit belum selesai. Gak enak deh. Oke, baik. Bu Isma, Siap Ibu. hasil apa saja yang diperoleh di komunitas belajar? Baik, hasil yang diperoleh dari komunitas belajar salah satunya adalah guru itu bisa menjalankan perannya seorang pendidik, yang mana seorang pendidik itu adalah ketika melakukan pembelajaran itu sudah berdasarkan kebutuhan murid atau sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan pengalaman pembelajaran yang baik terhadap siswa. Apa indikatornya Bu Isma? Bu Baik. Isma kok berani ngomong kayak gini di depan Ibu? Apa Serasa indikatornya? sidang, Bu. Apa indikatornya? Baik, salah satu indikatornya seperti yang tadi Bu Sinda Dunar ungkapkan Ibu, bahwa Bu Reksa telah melakukan pembelajaran diferensiasi. Salah satu diferensiasi pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan dan kemampuan. Betul, kebutuhan dan kemampuan. Salah satunya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, thank you. Jangan sampai nantinya siswanya nggak bisa nari, disuruh nari. Padahal dia hobinya membaca. Jadi dia ketika membaca dia nggak nari, jadi nggak mungkin begitu ya. Jadi silakan mereka berkembang dengan bakat dan kemampuan. Kasih kesempatan. Kasih apalagi bahasa yang ketiga kesempatan ya. Untuk jadi bagian itu tidak bisa. Ya, itu kasih peluang ya. Oke, gitu ya. Tantangan dan kendala dalam komunitas belajar ini Bu Pipit. Oke, ayo Bu Pipit. Apa saja tantangan dan kendala di dalam komunitas belajar ini Bu Pipit? Pipit sebagai koordinatornya, beliau yang merancang, beliau yang dengan inisiatif dan inisiasi tim maka lahirlah komunitas ini. Jadi gunanya ke Bu Pipit sekarang, apa saja tantangannya Bu Pipit? Tantangannya adalah kalau di sekolah ini sebenarnya kalau untuk mengajar sudah baik ya. Tantangannya adalah pengembangan kompetensi diri, itu yang harus dimotivasi orang. Dan jadi Bapak Ibu ini sih secara menyeluruh ya untuk Cikarang Selatan ini semua kalau ngajar sudah baik Bu. Nah, hanya tantangannya untuk pengembangan kompetensi diri jika ada lomba atau apa. Saya baru berhasil satu Bu, mendorong Bu Maui ikut Wadah Inspiring Teacher ya. Namanya dari berapa Ibu? Saya mancingnya saya ikut gitu ya, tapi saya nggak lolos Bu yang muda ini. Inspiring teacher ya. Saya kurang itu inspirasi. apa aja lombanya tentang apa dulu? Bu Maui yang Bu Mauli cerita. Kasih kesempatan Bu Mauli cerita ya. Bu Mauli ini TikToker ya, TikToker ya. Sering begini kalau live TikToknya. Terima kasih ya Bu. Kebetulan sekarang saya sudah mengikuti Warna Inspiring Teacher dari 18.000, alhamdulillah ikut kepilih dari 18.000 ke 1.000 sekarang.
konten gitu. Oh, oke. Jadi konten TikTok itu nggak sia-sia ya. Terima kasih Bu Mauli. Tepuk tangan buat Bu Mauli. Ya. Oke. Ada lagi Bu Pipit yang selain Bu Mauli? Ada sih Bu, kendalanya adalah beberapa guru kurang percaya diri, itu yang harus Kamu ini self confidence-nya ya? ya saya buat kombel kita bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri dari seorang guru yang menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya gitu ya. Ini terinspirasi saya dengan Bu Isma, suatu saat nanti mungkin bisa mengambil apa ya yang menjadi inspirasi kita sehingga kita menjadi lebih terinspirasi lagi ya Bu Mauli dan teman-teman. Jadi guru itu bukan hanya cuma ngajar menyentuh ke anak, tapi juga kita butuh pengembangan diri untuk kita. Nah ini yang di Cikarang Selatan harus didorong-dorong terus gitu. Contohnya guru penggerak baru berhasil Bu Ismaya. Nah mudah-mudahan ada nanti pelatihan guru penggerak lain, Bapak Ibu bisa terinspirasi dan mengikutinya ya. Kita mah sekarang ikut aja dulu. Untuk nanti lolos tidaknya biar Tuhan yang mengatur jalan ke depannya seperti apa gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu yuk sekarang kita semangat untuk mengembangkan kompetensi diri. Jangan pernah berpikir nanti buat apa sih saya ikutan ini. Suatu saat pasti ada, nanti ada. Itu merupakan apa ya? Bagi kita tuh ilmu memperkuat atau menambah keyakinan kita menjadi seorang guru ya. Sebenarnya ada Bu pelatihan membaca cepat. Nah, memang ini pelatihannya sangat mahal. Saya juga ingin ikut, tapi pelatihan itu berkisar sekitar 2 juta Bu. Nah, kepinginnya ada yang bisa mengikuti, nanti bisa pengimbasannya kepada Bapak Ibu di sini gitu ya Bu. Nah, saya berharap Bapak Ibu, ayo kita kembangkan diri. Bapak Ibu tingkatkan kepercayaan diri bahwa Bapak Ibu itu mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas gitu. Desain seperti apa itu ada di tangan Bapak Ibu ya. Kelas itu mau dijadikan seperti apa itu ada di tangan Bapak Ibu. Nah sebenarnya kombel ini hanya sebagai wadah untuk Bapak Ibu menambah kompetensi diri. Saya juga sama-sama masih belajar, Bapak Ibu juga masih belajar, tapi saya berharap tidak ada kata keterbatasan umur untuk terus meningkatkan kompetensi diri. Semangat Bapak Ibu yang sekarang. Oke, thank you Bu Pipit. Di sebelah kanan Bu Pipit sudah berkembang kompetensinya ya Bu Pipit. Udah berkembangnya ya Bu Pipit ya. Di sebelah kirinya bagaimana? Ya, potensi kan luar biasa. Belum ini ya, belum mengembangkan ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya menyusul. Nah, ini loh Bapak Ibu, kan hidup itu kan apa Bapak Ibu ya? Tidak selamanya seperti itu kan Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang bertumbuh, ada yang bertumbuh, ada yang menggantikan. Jadi posisi-posisi yang di depan nggak selamanya beliau di depan ini nih, beliau mungkin terbang kemana gitu. Jadi nanti Bapak Ibu yang menjadi penerus. Maka untuk itu sebelum terlambat kembangkan diri Bapak Ibu, ya berani. Tantangan adalah motivasi dan kepercayaan diri. Itu kalau itu semuanya dari 3 kalimat ini kan, ya masih kurang pede, masih tidak ada motivasi. Nah untuk itu nanti Bu Isma, untuk evaluasi berikut kombel berikutnya ini sudah tidak ada ya Bu Isma. Poin 1, 2, 3 sudah tidak ada, berganti dengan apa? Kata belumnya hilang. Nomor 1 kata belumnya hilang, nomor 2 kecilnya hilang, harus besar. Sebagian besar guru. Sebagian besar guru masih menunjukkan sikap kurang merasa jangan itu yang hilang. Kalau nomor 1 hilang apa tadi? Hilang belum bisa. Sebagian kecil guru masih memiliki, jadi masih belumnya hilang ya, diganti dengan sudah. Pertemuan besok, evaluasi berikutnya.
Sebagian besar guru sudah memiliki motivasi untuk mengembangkan diri menjadi guru yang profesional. Itu nanti ya. Jadi kecilnya berubah besar, masih belumnya berubah dapat atau sudah. NTL satu lagi rencana tindak lanjut. Nah itu nanti yang Isma itu tugas berat Bu Isma. Ya. Kemudian tadi sebagian kecil guru masih menunjukkan sikap kurang percaya diri, kurangnya hapus untuk berikutnya. Ya, jadi sebagian besar guru telah menunjukkan sikap percaya diri. Nah, itu nanti yang akan kita kejar, yang akan kita ubah. Kemudian juga nomor 3, sebagian kecil dulu masih menunjukkan sikap kurang bersemangat. Nah, ini yang bahayanya. Kalau udah semangatnya nggak ada, gimana kita akan bisa berkembang, Bapak Ibu? Modalnya kan semangat. Kalau kemampuan kan mengikuti, Bapak Ibu. Kita nggak mampu, kita semangat, pasti akan terkalahkan itu semuanya. Ketidakmampuan kita hilang karena kita bersemangat. Itu yang saya nggak bisa saya malas, saya nggak usah ikut. Itu nggak, semangatnya nggak ada, padahal kemampuannya ada. Jadi dia tidak bisa memberdayakan kemampuannya. Karena apa tadi faktornya? Lazy, malas, tidak, spiritnya nggak ada. Jadi bangun spirit, ciptakan semangat, hilangkan kemalasan. Itu Bapak Ibu, itu kuncinya. Ya, seperti Bu Isma juga statusnya ini berkembang. Dia mengembangkan diri, tapi juga katanya dia berkembang juga. Karena sambil mengerjakan tugas sambil nyemil. Aku sendiri Bu Isma waktu itu Ibu lihat di statusnya. Yang fakta. Ya, Ibu lihat ada coklat, ada apa di meja. Yang Fakta ya. Jadi tapi yang penting kita bisa maju ya dengan coklat tadi. Dengan coklat bisa maju kan? Ya, maju. Oke. Alhamdulillah. Oke, next. Sigit, udah berapa slide lagi Pak Sigit? Satu lagi. Cepat ya? Gak terasa ya? Oke, gak terasa tadi 3 jam di kelas. Solusi menghadapi tantangan. Nah, kira-kira apa solusi tadi? Tidak percaya diri, kurang motivasi, tidak bersemangat. Apalagi tadi yang jadi kendala ya? Tidak bersemangat, kurang percaya diri, tidak ada motivasi. Itu kan Bu Isma yang jadi kendala kan? Betul. Apalagi ada lagi nggak kata-kata yang negatif? Sudah sih tadi memang kurang motivasi, kemudian gurunya kurang percaya diri, kemudian yang ketiganya kurang semangat. Nah, itu kata-kata negatif. Siapa yang bisa mengafirmasi Bapak Ibu untuk kita menghilangkan 3 itu? Tolong dong berikan quotes kali ini untuk kita bersemangat, tidak bermalas-malasan, tidak bersemangat, tidak percaya diri. Kita harus membanggakan diri kita sendiri. Karena diri kita ini berharga loh Bapak Ibu. Diri kita ini sangat berharga, diri kita ini sangat bermanfaat. Ya Bapak Ibu, diri kita ini mampu. Tidak boleh satupun yang meremehkan kita. Tidak satupun yang bisa melecehkan kita. Itu ya Bapak Ibu. Nah, tolong tambahkan kekuatan afirmasi Ibu. Siapa yang bisa ke depan? Tolong saya. Ibu ini mana Bu Ani sama Bu Mamuda? Oh ada ya. Hilang ya Bu tadi di sini. Kalau kita izin lah. Bu saya pindah sekolah. sorry ya. Siapa yang saya? Tolong Ibu kasih afirmasi untuk 3 quotes, 3 kata. Tidak percaya diri, tidak bersemangat. Apalagi tadi Bu semangat. Kurang motivasi. Kurang motivasi. 3 untuk kata 3 itu kasih quotes atau afirmasi. Silakan siapa? Pak Irfan, ayo Pak Irfan, maju ke depan Pak Irfan. Hah? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nih, Ibu bawakan mic ke depan ya. Oke, Kata-kata untuk menambah semangat. ya, untuk menyemangat teman-teman. Ayo. Menambah semangat.
Yang kedua, kurang percaya diri. Ketiga, apa tadi ketiga? Kurang bersemangat. Yuk, sekarang Pak Ipan kasih code ke teman-teman. Mudah-mudahan diterima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti punya ya, tiga masih ya, catat ya. Siap-siap ya, itu cuma malu. Kalau nggak dikasih uang. Sebenarnya begini, kita bahas untuk masalah percaya dirinya dulu. Ya. Kalau masalah percaya diri kita barangkali kepada diri kita sendiri sebenarnya. Adapun yang lain-lainnya, saya rasa untuk kawan-kawan semuanya juga saling mendukung. Nah, dari dukungan ini balik lagi kepada diri kita sendiri. Artinya bagaimana kita menyikapi posisi kawan kita yang mendukung, bisa jalan bareng atau tidak dengan kawan-kawan gitu kan. Nah, di sini apakah dukungan kita artinya posisi diri kita bisa nggak untuk melangkah lebih maju. Itu sih sebenarnya kunci bagaimana nih gua kok gini-gini aja kan, yuk maju bareng-bareng sama-sama. Nah sekarang balik lagi, diri kita mau nggak untuk maju bareng-bareng gitu kan. Nah kalau pemikirannya nggak nyampe ke sana ya mungkin akan stuck di situ-situ aja seperti itu aja ya. Jadi kawan-kawan semuanya kita balik lagi ke diri kita, bagaimana posisi kita untuk melangkah lebih maju. Ada tekad yang lebih dalam gitu. Ada niat yang lebih dalam untuk maju depannya pada diri kita sendiri sebenarnya. Jadi nggak bisa dorongan orang lain sudah. Ya tinggal balik lagi kepada diri kita sendiri. Kita maju atau tidak. Kita aja Bu. Terima kasih Bapak. Semangat. Cantik sayang siapa tak lupa juga. Aisyah. Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya waktu untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu semua. Mungkin saya sebagai guru baru di sini juga ingin menyemangati diri saya sendiri. Ya itu yang pertama, kita jangan berpacu pada orang lain. Jangan melihat orang lain sudah menjadi yang udah titel yang banyak, punya kesempatan yang lebih luas, tapi kita mungkin jadi kecil hati gitu. Oh kita kan belum apa-apa, kita belum seperti mereka. Jangan berkecil hati. Masih ada waktu, masih ada peluang. Karena semua orang punya waktunya masing-masing untuk bersinar seperti itu. Dan mungkin untuk semangatnya jangan berkecil hati, jangan menjadikan sebuah keterbatasan itu adalah alasan kita untuk selalu bersemangat dan mengembangkan diri. Luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Tepuk tangan yang kuat. Ya. Jadi Bu ambil kesimpulan tadi Pak Irfan adalah tadi ya internal motivation itu kata kuncinya Pak Irfan. Kalau Bu Aisyah adalah hidup itu bukan perlombaan. Ya, hidup itu bukan perlombaan. Jadi kita jangan berlomba-lomba dengan orang lain. Jangan bersaing. Orang lain begini kita juga harus begini. Enggak begitu. Kita muncul lahir dengan apa adanya kita, dengan kemampuan kita, dengan keunikan kita. Jangan kita malu muncul begini. Jangan. Kita kan begini kok. Kita mampu melewati itu semua. Ingat, hidup bukan perlombaan, tapi hidup itu adalah perjuangan. Itu dia. Siapa tuh? Tadi siapa tuh? Mami. 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 Mami.
Dua lagi tadi kan kata Ibu setelah Pak Iwan 3 kan? Ada nggak? Masih 2 lagi ya? Harusnya menambahkan. Oke, satu lagi Ibu minta kepada yang terhormat, kepada yang terhormat, kepada yang terhormat, ya Pak? Yang mana nih? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata motivasi ya Bu. Saya merasa pantas untuk sukses karena di sini saya memiliki modal yaitu kekuatan ilmu yang saya miliki, kemudian didukung oleh teman-teman yang sangat memotivasi saya. Coach dan bagian saya pantas untuk bahagia, saya pantas untuk dihargai, saya pantas untuk sehat, untuk sukses, saya pantas untuk sukses, saya pantas untuk bahagia, saya pantas untuk dihargai. Gak boleh satupun yang melecehkan saya. Itu ya Pak Jani. Gak boleh satupun yang meremehkan saya. Saya pantas untuk sukses. Saya pantas untuk dihargai. Gitu ya Pak Jan? Oke, thank you. Good. Karena didukung oleh teman-teman. Oke. Berapa lagi sih tadi minta? Wih, berapa lagi? Satu lagi. Berapa? Satu. Ibu minta nih terakhir. Satu apa dua? Terakhir ini Bu Elvina maju ke depan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya ketika berbicara tentang percaya diri, Bapak Ibu, saya juga tidak percaya diri harus berbicara di depan Bapak Ibu yang lebih senior. Tetapi kalau diperbolehkan, saya mengutip apa yang selalu saya pegang dalam hidup adalah selama hidup itu merupakan proses pembelajaran. Jadi ketika kamu masih hidup, masih banyak hal yang bisa dipelajari. Semakin kamu tinggi, semakin kamu banyak tahu, semakin kamu akan tahu bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Betul ya? Semakin kamu tahu, kamu semakin tidak tahu apa-apa. Karena yang menguatkan saya untuk tetap belajar, yang utama adalah support system. Tentu support system dari Ibu, Bu Haji Pipin, Bu Haji Mahmudah, dan tim BK Bu Nur Aini. Ketika saya pergi, beliau siap untuk membackup, lalu memberikan izin. Tidak semua sekolah Bapak Ibu yang bisa mensupport dan memberikan izin gurunya untuk belajar lagi ataupun menerima ilmu di luar sekolah. Saya tidak sedikit mendapati ketika kemarin di konfidensial juga sekolah-sekolah yang tidak support. Jadi ketika pergi, guru PNS-nya diminta untuk potong gaji ketika izin sekolah. Jadi karena kita punya support system yang luar biasa, mari Bapak Ibu kita mengembangkan diri, pede gak pede, kita upayakan saja meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Semoga apa yang kita pelajari
pelajari bisa bermanfaat sehingga mencapai hierarki kebutuhan tertinggi, yaitu adalah hierarki kebutuhan tertinggi adalah memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan yang kedua lagi dong. Oke, quotes yang gue ambil dari Bu Ervina, Long Life Education. Jangan seperti kakak dalam tempurung. Tahu kakak dalam tempurung Bapak Ibu? Ini lingkungannya udah oke, jadi padahal jalan keluar luas gitu kan. Nah itu. Satu lagi gini, ketika dia tidak diizinkan keluar untuk mengembangkan dirinya, untuk PNS dipotong gajinya gitu ya Bu Ervina. Nah kalau Ibu sama seperti itu, tapi Ibu potong kambingnya, potong kambing setelah sukses. Siap? Potong kambing? Jadi kita makan kambing guling nanti ya setelah sukses ya. Hah? Oke, siap. Oke, nah itulah quotes yang diberikan oleh teman-teman semuanya yang bagus-bagus. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kata-kata informasi tadi dari solusi-solusi yang tantangan-tantangan yang kita hadapi dan yang timbul dari kegiatan ini timbul. Kalau nggak ada kegiatan nggak ada masalah ya Pak, ya Bu. Nggak terlihat masalah ini ya. Betul. Jadi kalau nggak ada kegiatan ini terlihat baik-baik saja, padahal nggak baik kan. Nah, karena adanya kegiatan ini terlihatlah permasalahan, muncullah permasalahan. Lalu nanti permasalahan ini kita cari solusinya secara bersama-sama, secara bersama-sama. Itu tadi kan jadi ada 3 tadi ya Bu Esma, ada 3 permasalahan, lalu solusinya salah satunya dengan quote tadi, menyemangati tadi. Ini kalau yang tampil yang muncul tadi adalah seperti semangat. Minimal menyemangati diri sendiri. Itu ya Bapak-bapak, Ibu. Ya, minimal menyemangati diri sendiri. Nah, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kegiatan komunitas belajar Iwakara berkarya untuk minggu ini atau bulan ini ya? Minggu ini ya? Jadi setiap minggu kita? Setiap minggu nanti ada evaluasi ini. Enggak, yang evaluasi ini. Setiap Kombel. Demikianlah evaluasi Kombel hari ini. Semoga nanti temuan-temuan, case-case yang muncul itu kita minimalisir, yang kita hilangkan itu. Oke, setuju?